Di dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, semua dimulai dari impian. Impian seorang individu yang ingin mengubah dunia dengan idenya yang luar biasa. Dengan visi yang jelas, melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Dengan semangat yang penuh, tantangan demi tantangan dihadapi dan diatasi melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Impian mulai terwujud. Akhirnya, September tahun 1995, didirikan Thalita Group. Tahun 2020, Thalita Group telah berkembang di berbagai sektor. Berpikir bersama, maju bersama, tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talikata Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang gerakan kecil yang dilakukan konsisten yang kemudian menjadi besar hingga bertahan hingga 30 tahun. Nah, bersama saya Ade Aprilia, kali ini sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Haji Darwin Huta Barat, yaitu seorang ketua Yayasan Muslim Saroha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Siap. Nah ini Pak, mungkin ada sedikit, saya sih mungkin tahu ya Pak ya tentang Yayasan Saroha tentang 30 tahun sepak terjangnya seperti apa. Tapi teman-teman Talikata Podcast mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Saroha itu sebenarnya apa dan bergerak di bidang apa. Boleh Pak dijelaskan oleh teman-teman? Oh iya, terima kasih ya, Ade ya. Jadi Saroha ini sebenarnya kalau diambil dari bahasa sana itu sehati. Sehati. Dari Sumatera, Tapanuli ya. Dan ini para ketua kami istilahnya, kalau di sana Saroha ini dibilang atau bangun, itu yang memulainya ini, jadi pionir mereka 30 tahun yang lewat. Jadi kami ini sebenarnya penerusnya. Penerusnya. Bapak sendiri udah penerus ya Pak? Penerus, karena ini dulu ada bapak-bapak pendahulu kami, ada Pak Nasution, ada Pak Rahab, ada Pakan yang almarhum, ada yang udah pindah tugas kemana-mana, ada dari angkatan juga, ada yang udah almarhum, Pak Tanjung namanya juga kan. Jadi ini semuanya ini dari awal itu, makanya Saroha ini dari 30 tahun yang lewat. Sudah 30 tahun 30 tahun, jadi kami ini ya istilahnya penerus dan mungkin dulu anggotanya dulu untuk meneruskan ini. Gitu. Saroha ini bergerak di bidang apa, Pak? Ya dulu dan dasarnya ini bersifat apa ya, lokal lah saya bilang ya. Karena ini kan dulu banyak yang ke Bali ini yang jadi petugas misalnya di ASN ya, ada di angkatan, cuma sedikit dulu. Dan Saroha ini dulu bergabung orang Sumatera Utara. Jadi yang merantau ke sini, yang jadi pejabat, yang jadi swasta, udah swasta, bikin kayak arisan sih dulunya ini, ibu-ibunya dulu 30 tahun yang lewat. Jadi mereka berkumpul, tidak istilahnya agamanya juga gabung di sana, Muslim, Kristen, dan semuanya di sana nggak apa-apa. Dan itu terus berjalan, berkembang. Sampai ada namanya RWM Saroha, Rukun Warga Muslim Saroha. Itu mulai usus lah kan gitu. Nah itu terus 3 tahun yang lewat dibikin biar lebih legal lah ya, bentuk yayasan. Akhirnya bentuk yayasan. Yayasan. Kebetulan saya udah 7 tahun juga ini jadi pengurus lah ya. 3 tahun yang lewat meningkat dibikin jadi yayasan. Gitu. Berarti kegiatannya apa aja nih Pak untuk Saroha sendiri? Kalau Saroha ini kan karena kita udah jadi di RWM Saroha itu, Rukun
warga Muslim, jadi sering mengadakan seperti kegiatan agama, misalnya mengadakan pengajian tiap bulan itu sampai sekarang. Reguler ya Pak ya? Iya. Terus masalah misalnya kita ada kegiatan suka duka, ada yang meninggal, ada yang nikah, karena kita dari Sumatera Utara kan ada seninya lah. Nah, yang dari sana itu adat istiadat. Adatnya. Jadi kita otomatis masih ada terikat. Kalau ada kegiatan apa-apa, kita masih ada membawa adat sana gitu. Begitu. Apa lagi Pak kegiatannya? Ya sekarang kan karena kita udah makin ini lagi, jadi pingin kita di Bali ini istilahnya ada seperti apalah ya, membuat sesuatu yang terus diingat generasi muda gitu. Jadi biar ada pertinggal orang-orang tua ini, istilahnya kan gitu deh, penerus. Ada peninggalannya gitu ya Pak ya? Ada peninggalan, dan jangan sampai generasi muda kita ini tercabut dari akarnya istilahnya kan. Jadi mereka nggak tahu dari mana mereka, ada marganya tapi istilahnya nggak tahu seluk-beluknya sampai ke Bali. Jadi kita ada rencana mau bikin gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Itu yang sekarang kita rancang. Dari yayasan, makanya dibentuk yayasan ini terutama untuk membuat gedung serbaguna ini. Sekarang masih ini proses, mudah-mudahan dalam waktu kalau apa kita mau bebaskan lahan dulu lah. Biar kita ada untuk membangun gedung TPQ-nya juga gitu. Berarti gedungnya itu nanti akan digunakan untuk kebutuhan umat ya Pak ya? Iya benar, juga. Satu, kita juga istilahnya membentengi generasi muda kita itu dari pengaruh-pengaruh negatif lah istilahnya. Ya siap, berarti ada nanti wadahnya ini ya Pak ya? Iya. Saroha sendiri sebagai wadah apakah pernah ada penyaluran bantuan seperti itu Pak untuk umat, maslahat umat seperti itu, apakah ada? Oh iya, dulu kalau Saroha itu pernah Lumajang, kalau nggak salah itu, saya masih itu. Ada gunung berapi meletus di sana, kita ada bantuan dulu ke sana. Terus ada juga mungkin ya kalau di COVID itu kita pernah bagi-bagikan juga bantuan ke orang-orang nggak mampu, anak yatim. Nah, kalau apa ada kegiatan olahraga sering kita kayak jalan di Renon itu. Jadi kita pernah juga gitu. Jadi istilahnya apa yang bisa kita kerjakan untuk nilai positif yang bagus buat kesehatan, yang bagus kemaslahatan umat ada di situ, kita laksanakan. Gitu. Berarti gimana Pak, selama 30 tahun itu anggotanya tetap bertambah atau naik turun? Ya biasalah. Dalam organisasi naik turun. Karena namanya juga ini kan kegiatan sosial deh. Jadi di sini kita nggak ada lah istilahnya cari untung kan, biasanya juga kehidupan anggota kita juga biasa-biasa kan, mereka sibuk ada dengan kesibukan juga. Dan ada yang pindah, betul. pindah juga pindah tugas, jadi ya naik turun lah biasa. Tapi meskipun begitu tetap jalan ya Pak ya jalan, sampai 30 tahun. 30 tahun ini jalan aja terus, cuma memang naik turun kan gitu, biasa organisasi masyarakat gitu. Yang penting tetap niat baik tetap harus disalurkan ya Pak ya, sekecil apapun. Iya. Oke. Nah banyak nih Pak juga teman-teman Tali Kata Podcast yang anak muda kan, generasi muda nih. Kan penasaran nih, ada nggak program Saroha yang relate nih sama anak muda? Ada nggak Pak buat anak muda programnya? Oh iya, ada. Karena di kampung kami itu kan ada Naposo Bulung, Nauli Bulung itu. Itu maksudnya untuk seperti kegiatan remaja yang membawa ada kan di sana adat istiadat itu, biar mereka nggak lupa.
jadi di samping itu juga mereka tersalurkan juga dengan berorganisasi ini kan, otomatis mereka belajar untuk berbicara depan umum dalam rapat. Kan kita ke depan demokrasi makin itu kan perlu generasi muda pintar, cepat tanggap gitu ya Pak ya, dilatih di organisasi Saroha dilatih. ini. Jadi ini kesempatan buat remaja nih, anak-anak muda, biar ke depan mereka ahli. Kan orang kalau zaman sekarang pintar ngomong itu, banyak relasi, banyak jaringan, bisa sukses. Iya, cepat suksesnya gitu ya Pak ya. Yang kuncinya relasi itu ya Pak ya. Iya, banyak jaringan kan gitu. Iya, betul. Itu yang kita di Saroha utamakan itu. Kalau ada pengajian itu yang muda-muda disuruh bicara, suruh apa, biar mereka itu ada kegiatan sendiri. Misalnya kalau adat itu ada namanya tarian tortor. Ya. Ada kalau ada pernikahan anak muda yang tampil gitu. Oke, berarti untuk sekarang juga anggota anak mudanya juga banyak di Saroha berarti Pak? Ada. Kalau istilahnya lumayan lah, karena yang kita dari dulu itu kan banyak juga masih kuliah pindah ke luar Bali. Jadi ya naik turun juga. Tapi sekarang yang jelas asal ada pernikahan, ada tortornya, ada kita punya. Ada yang buat tampil gitu. Ada ya, buat Pak, tampil ya? selalu, ada selalu. Oke, berarti melalui organisasi Saroha ini juga dijaga dari istiadatnya juga ya Pak ya, kebersamaannya juga. Nah, itu tadi maksudnya kan biar jangan sampai lupa sama asal usulnya, terutama bukan apa-apa sih, ini penting biar mereka nggak terombang-ambing juga. Betul. Bingung, wih saya marganya ini tapi dia nggak tahu apa-apa kan, Iya, bawa nama aja ya Pak ya jadinya. Jadi kita kasih paham, kasih apalah namanya biar mereka itu ngerti bahwa mereka itu nenek moyang, apanya dari sana. Gitu. Asal usulnya lah ada gitu. Mana tahu mereka mampu kan bisa jalan-jalan ke sana juga. Amin. Ada saudaranya kan di sana. Iya, betul. Jangan sampai putus. Bisa putus. Jadi juga dengan organisasi ini bertemu dengan marga yang sama ya Pak ya? Iya, jadi yang kami harapkan itu jangan generasi muda ini putus total, karena dia nggak tahu apa-apa misalnya. Di Tapanuli sana, Danau Toba, dia nggak tahu, dia orang cerita Danau Toba dia nggak tahu apa-apa nanti. Itu maksudnya. Oke, berarti nanti dibantu nih sama organisasi ini ya Pak ya? Iya, jelas. Jadi di Saroha ini diajarkan generasi muda masalah agama, masalah budi pekerti, masalah adat yang ada di kampungnya dulu. Nah, berarti selama 30 tahun ini kan Bapak bilang tadi ada naik turunnya nih. Iya. Ada kendala ya dari segi anggota ya, dari segi pendanaan pasti kan, karena kan awalnya kan memang dari sosial ya Pak niatnya. Nah, apa nih Pak kendala yang cukup besar lah selama menjalani Saroha ini? Ya, kita harus akui, jadi di dalam organisasi masyarakat ini kan semuanya ini istilahnya tidak ada mencari keuntungan di dalam. Pertama itu dulu kan. Kedua, memang pasti perlu dana. Nah, di dalam Saroha ini kita masih dalam intern aja. Jadi anggota sama pengurus bersatu, kadang ada namanya iuran, ada sumbangan. Nah, itu yang selama ini bisa terus berjalan dan kegiatan kami masih bisa ditanggulangi dengan cara begitu. Nah, dan memang itu naik turun istilahnya kalau lagi banyak, banyak apa. Tapi yang jelas sampai sekarang kas kami juga ya insya Allah masih lumayan lah gitu. Semoga niat baiknya segera tercapai. Ini terutama kalau bisa kita bebaskan lahan buat kita bisa mendirikan kayak gedung serbaguna. Terutama bukan untuk kita aja, tapi untuk masyarakat Bali lah yang membutuhkan misalnya
orang yang tidak mampu apa susah, kita boleh pakai tempat kita. Betul Pak, ini agak kekurangan sih sebenarnya kan kalau Nah, kegiatan-kegiatan itu, apalagi iya. yang minim dana, apalagi Iya, banyak itu yayasan yang yang nggak kami punya lihat. juga Pak, Iya, betul. iya. Nanti berarti Saroha bisa membantu kita dong. Bisa dong. Kan di situ cita-citanya kami itu begitu. Iya. Karena di tempat-tempat tertentu kan, nah dia mungkin cuma kos, kemalangan, bagaimana, Iya. ada tempat kita buat nampung. Nah, Nah itu, ya itu kita masih sedikit ya Pak ya kalau di sini ya. ya. Oke, semoga dilancarkanlah niat baiknya. Amin. Amin. Iyalah, mudah-mudahan. Betul. Nah, tapi ini kayaknya ada nih teman-teman Tali Kata Podcast yang juga mau ikutan nih Pak. Misalnya ada niat baik nih kita, tapi kita nggak tahu nih mau ngasih kemana, mau nyalurin kemana. Nah, kebetulan nih kan narasumber Tali Kata nih ada Pak Darwin nih dari Saroha. Mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu, misalnya kita tuh bisa ngubungin kemana sih kalau Saroha Pak? Mungkin alamat atau nomor telepon ke siapa? Ya, ada kita, tadi saya ada kalender itu kan, Iya. untuk kita ini di sana itu ada alamat yang bisa dan juga ke Jalan Diponegoro, kantornya. Kantornya di Jalan Diponegoro. Nah, itu. Terus kan Talita dari Bang Merianto. Berarti bareng sama bisa Iya, ditanya di Talita juga ya Pak iya, ya? bisa. Memang kalau alamat yayasan apanya, pusatnya ya di Ponorogo ini, di pertokoan. Ya, di sinilah. Di Ponorogo ini. Oke, berarti bisa langsung cari ke kantor juga ya Pak ya? Iya, ke Saroha. bisa ketemu. Bisa menghubungi Pak Darwin juga buat Bisa, nanya-nanya misalnya. iya, boleh. Oke nih, berarti yang mau mengunjungi Saroha bisa langsung aja nih Pak ceritanya. Bisa. Nah, mungkin nanti kalau ada kegiatan pengajian boleh datang juga kita gitu. Ini ada juga Kak masalah misalnya saya punya temen nih dari luar nih, dari luar Bali, tapi saya nggak bisa nganterin buat nyari makan yang halal misalnya atau nyari. Kita kan butuh temen nih Pak. Bisa nggak minta bantuan ke Saroha nanti? Iya, iya bisa sekali karena memang kita ada tamu yang begitu, apalagi ada juga ini yang sering kami temuin dari Medan kan, ya kami layani. Berarti welcome ya Pak ya? Welcome, ya baik, kita siap lah istilahnya. Oke, saya takjub nih Pak dengan perjuangan Saroha kan udah lumayan juga Kak, 30 tahun berjalan masih konsisten juga, sampai sekarang juga Bapak hadir untuk memperkenalkan Saroha seperti itu. Nah, apa nih harapan Bapak ke depannya, minimal 5 tahun lah ke depannya, apa aja yang mau Bapak jalankan? Ya, kita mengharapkan cita-cita kita ini kan tercapai. Karena memang kalau saya kan udah berumur juga kan. Jadi istilahnya kalau saya fokus itu aja lah. Biar tercapai itu nanti mungkin generasi muda dari tempat gedung serbaguna bisa mengembangkannya untuk ilmu apa-apa. Toh kami kalau udah nggak ada juga terus istilahnya itu mengalir lah. Kalau ibadahnya kami itu begitulah kan. Jadi saat ini kalau kami yang tua-tua pionirnya ini fokus untuk itu, nggak ada tujuan yang lain dah. Itu aja tujuan kami bisa ini diwujudkan, ada pertinggal yang baik buat generasi muda yang akan datang. Membentengi mereka dari istilahnya perubahan zaman yang membuat mereka nanti istilahnya jalannya nggak pas dengan agama, gitu aja sih. Oh gitu. Masya Allah sekali. Iya. Nah, untuk kedepannya nih ada gedung serbaguna, terus ada dari bidang lain juga nggak Pak? Pendidikan misalnya? Iya, juga. kita pasti pendidikan itu perlu, karena menurut kami atau bangunnya ini kan membuat apa itu semuanya sebenarnya pendidikan. Bangsa juga maju kalau pendidikannya bagus, kan orangnya pintar-pintar. Nggak perlu kita perang kalau orangnya pintar-pintar. Kan orang pintar-pintar itu nggak susah lah hidupnya. Jadi di situ kita mau mungkin di samping gedung serbaguna,
kita juga memberi pendidikan di sana. Oke. Dan ya seterusnya mungkin tempat untuk ibadah apa gimana, kita lihat aja itu buat mereka nanti bagaimana perkembangan mereka, terserah mereka gitu. Berarti juga Saroha ini juga mengajak juga teman-teman yang muda untuk gabung ya Pak ya, Iya. merawat organisasi ini ya Pak ya. Iya. Dan dalam kami sih istilahnya berkembang bukan untuk Sumatera Utara aja. Iya. Karena kan di sini jelas ini yayasan Muslim kan gitu. Iya. Jadi semua Islam di dunia ini kan bersaudara. Jadi Betul. nanti itu kalau berkembang ya bagusnya generasi muda ini di Bali ya dirangkul semua lah. Iya. Enggak harus dari Sumatera Utara aja. Itu cita-cita kami. Tapi untuk saat ini karena kemampuan kami terbatas, ya ini aja dulu lah dinikmati kan. Oke, ya betul. Dijalankan. Jangan yang muluk-muluk tapi belum mampu. Betul. Jadi kalau harapan kami generasi muda itu makin pintar, mereka kembangkan nanti semua jadi dirangkul biar Muslim itu Erat persaudaraan. berguna untuk alam apa? Oh, kemaslahatan umat. Ada sampai lupa. Gara-gara Rabbil Alamin ya? Untuk Muslim itu apa ya? Rahmatan lil alamin. Itu ada. Jadi inti puncaknya nanti Muslim itu jadi benar-benar rahmatan lil alamin. Maksudnya atau bangun ini gitu. Tujuan utamanya dari Saroha ini itu ya Pak. Iya, jadi semua nanti bukan orang Sumatera Utara. Bukan Sumatera saja, berarti semuanya bisa gabung Bisa dengan gabung. Saroha. Tapi kemungkinan itu generasi yang akan datang. Iya, siap. Kalau ini kan udah buruk itu saya udah Yang nonton kan juga muda-muda Pak nanti gabung. Inilah pesan saya Iya. buat generasi muda. Kalau mau itu jadilah Muslim yang pintar, Iya. yang punya akhlak mulia. Nggak perlu perang kalau udah begitu. Oke. Nah. Siap Pak, closing statement untuk teman-teman Tali Kata Podcast. Maksudnya? Pesan terakhir lah. Pesan ya. Pesan untuk teman-teman. Harapan kami ya dari Saroha, ayolah kita generasi muda yang semuanya kebetulan ini di Bali ya. Iya. Ya harapan saya biar semua kompak lah. Generasi muda bisa gaul, istilahnya yang Muslim, baik juga yang Hindu, yang Kristen yang ada di Bali, kita rangkul bersama-sama. Betul. Demi istilahnya kejayaan Bali di masa yang akan datang. Jangan sampai kita ikut ribut-ribut, akhirnya berantakan. Biar yang mabuk misalnya di apa, jangan kita ikut ribut di sini kan. Nah itu sih harapan saya, semoga generasi kita itu ke depannya lebih baik dari generasi kami ini. Sekian gitu aja. Siap, Terima kasih ya. oke. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk insight-nya, berguna banget untuk konsistennya selama 30 tahun ini. Semoga bisa dipelajari juga oleh teman-teman Tali Kata Amin. Podcast ya Pak ya. Iya. Dan juga ingat teman-teman, mungkin ada yang mau ikut membantu berpartisipasi juga, bisa Iya. lewat Saroha juga. Oke teman-teman Tali Kata Podcast, kita semoga informasi ini bisa sangat berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.